adabnya. Dikira adabnya hanya ketemu orang terus salim bolak-balik. Enggak, Pak. Malah yang bagus itu adab sampean ketika sendiri. Loh iya. Ketika sampean wiridan sendiri, ketika sampean mandi sendiri. Itu juga lebih baik dibanding sampean ketemu orang begini. Banyak itu. Tapi nggak tahu. Adab itu yang baik sendiri. Sampean contoh mau tidur, itu juga ada adabnya. Lah, tahu adabnya berarti dia punya ilmu. Gimana kok ada istilah? Enggak terus dibandingkan. Iblis itu ilmunya tinggi, tapi tidak beradab. Dibandingnya kok iblis, kita ini masa mau dibandingkan iblis? Ini nggak mau, aneh. Gitu. Maka syaratnya orang beradab itu berilmu. Tapi ada Gus, orang yang punya ilmu tapi tidak beradab. Berarti ilmunya belum sampai. Itu. Jadi kayak itu ilmu di nomor 2 kan. Loh Pak, sampean sholatnya Allahu Akbar. Kalau tidak punya ilmu, sah apa tidak sholatnya? Enggak sah. Man amala bila ilmin fahuwa mardudun. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu ditolak. Ditolak sampai ngamal, kok nggak ada ilmunya ditolak. Apa saja, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, kok nggak tahu ilmunya ditolak. Cuma sampean karena sampean punya uang banyak, kaya ngasih. Tapi sebenarnya nggak tahu kalau ngasih itu namanya sedekah. Pokoknya ngasih, apapun namanya itu. Nggak ada alasan ini perintah Tuhan, ini perintah Nabi, ini nggak ada. Pokoknya ngasih. Maka ilmu itu penting. Nah, contohnya begitu. Sampean sholat main sikat aja. Pokoknya orang begini. Terus sampean bikin acara sendiri. Allahu Akbar, nanti panjang. Allahu Akbar. Nggak sah ini Pak. Loh iya, serius saya. Contohnya begitu. Maka ilmu itu penting. Maka saya sering, kalau nggak tahu tanya, mending tanya. Dibanding nanti sampean beramal ditolak. Saya mau zakat, mau ini. Tanya kalau nggak tahu. Sampean ketika tahu sunnah-sunnahnya mandi, berarti sampean pasti baca bismillah, wudu dulu. Nah ini kan adab. Kalau sampean sebelumnya belum tahu, sampean nggak beradab. Walaupun sampean di luar itu kalau ketemu ini, wah sih, kayak yang paling ini, enggak. Sampean mandi kok menggunakan sunnah-sunnah ini, berarti sampean sudah beradab. Lah kalau sampean sebelumnya tidak tahu ini, berarti sampean belum beradab. Paham ya? Ini makanya adab yang baik itu malah kalau sendiri. Maksudnya gimana? Kalau sendiri contohnya begini. Sampean bener enggak sih kita ini butuh Allah? Bener apa tidak? Kita ini benar-benar butuh Allah apa enggak? Apa ketika dilihat orang kita nangis karena butuh ini, butuh macam-macam, lipuh. Tujuannya apa? Biar orang mengasihani. Biar orang mengasihani. Itu nggak beradab namanya Pak. Oh iya. Lah kalau sampean memang beradab sendirian, pas sendirian, ketika sampean butuh Allah, mengaku sampean butuh Allah, ya sudah sendirian itu nangis. Enggak ini, nangis di depan banyak orang, disyuting kamera. Wah. Ujungnya tujuannya untuk dikasihani orang. Ini namanya tidak beradab. Lah kalau yang beradab itu sampean nangis sendiri, jangan ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya begitu. Wa baqiya min sunani al-ghusli. Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun fi mabsutati. Wa baqiyalan wis dingin min sunanil ghusli, dan kesunahan-kesunahan mandi umurun
masih ada beberapa perkara yang disebut dalam kitab-kitab Al-Mabsutoti sing dawa pembahasan, yang panjang pembahasannya, Mas Bang. Nah, sampean pokoknya kalau mandi standarnya ini bismillah, wudu, apalagi tadi membasuh sebelah kanan, terus menerus. Ini kesunahan wudu. Kalau sampean bisa melakukan ini, berarti takdimul yumnat, ini namanya sampean beradab. Kenapa? Karena ini ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha iku tetep kedue umur taslisu wa tahliru sya'ri. Di antaranya yang ada kesunahan lagi adalah mengulangi basuhan sebanyak 3 kali dan menyela-nyelai rambut. Contoh, kalau kita itu kan mandi pasti beberapa kali, biur, ya kan? Tapi nggak tahu kalau itu tahu apa enggak? Nggak tahu. Tak jamin nggak ada yang tahu kalau itu sunnah. Nah ini sampean tahu. Mulai sekarang sampean nanti kalau mandi pahalanya double. Yang awalnya cuma ini sebenarnya cari pahala itu gampang, Pak. Sebenarnya sampean mandi aja setiap jam pahala tuh. Masuk angin. Makanya ini sekarang mulai besok kita mandi berarti sudah tahu. Oh iya, kata Gus Wakid, ini kita itu mandi pasti lebih dari 3, Pak, begini. Lebih dari 3 kali. Maka itu sebenarnya tapi kita tidak tahu. Ya pahalanya cuma pahala mandi. Nah sekarang sudah tahu berarti dapat pahala 2. Oh itu enaknya orang ngaji itu bedanya. Bedanya orang ngaji itu. Faslun, fasal baru, wal iqtisalatul masnunatu 17. Wal iqtisalatu, mandi yang disunahkan. Kalau tadi sunah-sunah mandi, kalau ini mandi yang disunahkan. Itu ada 17. Ada 17. Mungkin kita sebelum Jumat kita mandi, tapi nggak tahu kalau itu sunnah. Kalau tahu pahalanya double. Tahu kalau itu sunnah terus dia mandi double kok. Wa husnul jum'ati li hadriha wa waqtuha, adapun waktunya minal fajri shadiqi, dari fajar shadiq. Jadi mulai sampean mendapat kesunahan mandi Jumat itu kapan? Mulai fajar shadiq. Berarti kalau sampean mandinya jam 3 belum dapat kesunahan sholat mandi Jumat. Maksudnya malam Jumat Jumat jam 3 pagi. Itu belum. Karena fajar shadiq itu keluarnya sekitar 3:30 jam 4 lah. Yang pertama, yang kedua, wa ghuslul idaini al-fitri wal adha. Yang kedua, mandi disunahkan mandi lagi ketika mandi sholat id 2. Yang pertama fitri dan yang kedua sholat adha. Kalau orang tidak tahu, itu pokoknya biasanya kalau mau sholat adha sama idhi ya mandi. Tapi tidak tahu kalau itu sunnah. Nah sekarang kita sudah tahu kalau itu sunnah, pahalanya 2. Oh enak. Ini enaknya begini. Ya. Wa yadkhulu waktu hadzal ghusli bin nisfil laili. Nah kalau waktunya dimulai tengah malam. Kalau sholat Jumat dimulai fajar shadiq, itu mulai ada kesunahan sholat mandi Jumat. Nah, kalau mandi id dan adha itu dimulai di pertengahan hari. Pertengahan malam. Ya berarti jam 2, jam 3. Nah, antara itu berarti kita sudah mendapatkan kesunahannya, dimulainya waktunya. Yang ketiga, wal istisqai ai tolabis suqya minallah. Yang ketiga, sholat istisqa, sholat meminta hujan. Maka sebelum sampean sholat istisqa disunahkan mandi.
Wal khusufi dan sholat khusuf, sholat gerhana lil qamari wal khusufi, sholat gerhana rembulan dan gerhana matahari. Ini juga sunnah. Jadi seumpama sholat gerhana bulan malam seumpama, sampean mandi dulu, disunahkan. Atau siang gerhana matahari, sampean mandi dulu, sunnah. Wal ghuslu dan mandi min ajli ghuslil mayyiti, mandi karena memandikan mayat, musliman kana au kafiron, walau mayat itu Islam atau kafir. Berarti Pak, sampean mandiin mayat kafir itu tidak apa-apa. Gus, masa ada mayat kafir kok dimandiin? Minta mandi, disuruh mandiin aja kok susah. Gitu loh. Ya udah asal mandiin saja kok. Gitu. Nah, maka sampean kalau memandikan mayat itu sampean disunahkan mandi. Wa ghuslu al-kafiri idza aslama, yang seterusnya adalah mandi orang kafir ketika masuk Islam, itu juga sunnah, disunahkan. Tapi dalam hal ini ada yang mengatakan wajib. Jadi ketika orang non muslim masuk Islam itu wajib mandi. Ada yang mengatakan wajib mandi, tapi ada yang mengatakan sunnah saja. In lam yuzniba fi kufrihi aw lam tahid al kafiratu. Jadi sunnah mandi, ya ini agak ini ya. Mandinya orang kafir yang masuk Islam jika ia tidak junub pada waktu kufur. Ya aneh, masa umur 30 tahun nggak junub, bukan aneh. Berarti kalau dia kafir masuk Islam berarti wajib mandi menurut ini. Tapi ada yang sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah. Maka ini ya agak aneh menurut saya ya. Agak aneh. Udah ada umur orang masuk sudah gede ya. Kalau anak kecil mungkin jadi. Kalau anak kecil sebenarnya belum ada hukumnya, Pak. Belum ada hukumnya. Jadi ada bayi lahir, semua dari bapak ibunya Islam, otomatis dia ikut otomatis itu. Atau ada bayi lahir, bapak ibunya non, otomatis ikut. Nggak bisa teriak, bapak saya nggak mau lahir dari, nggak bisa. Baru lahir kok ngomong, contohnya begitu. Maka anak kecil nggak ada ininya hukumnya. Wal ghuslu in lam yujnib fi kufrihi aw lam tahid al-kafiratu. Wa illa, jika junub atau haid maka wajib bagi mereka berdua untuk melakukan ba'da islami bi islahi wa qalila yasqutu idza aslama. Posisinya maka wajib bagi mereka berdua untuk melakukan mandi setelah masuk Islam. Ini menurut pendapat yang sahih. Fil asahi, menurut pendapat yang sahih. Wakila yasqutu idza aslama. Ada yang mengatakan kewajiban mandi sudah gugur ketika dia masuk Islam. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah, maka semua dosanya, semua urusan mandinya, semua itu gugur karena sudah ada lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Maka mandinya dia itu sunnah, bukan wajib. Itu sunnah. Tapi ya kalau mau ya mandi nggak apa-apa. Kalau mandi lebih bagus ya. Wal majnunu wal mukma alaihi idza afaqa. Wal majnunu lan wong sing edan, wal mukma lan wong sing ayan, alaihi idza afaqa, ing atase ketika dia posisinya sembuh atau waras. Orang gila sembuh, sunnah mandi. Maka sampean kalau pernah lihat di YouTube itu ada orang gila dipaksa mandi. Teorinya begini sebenarnya, itu kalau Pak
Kalau mau gampang sebenarnya. Cuma nanti ini ada orang gila masuk sini, udah pegang, potong rambutnya, mandiin sampai kedinginan. Mandiin sampai kedinginan. Nah, nantilah diajak ngobrol agak nyambung. Coba praktek kalau enggak bisa. Lah kalau enggak sampean mandiin sampean ini, itu sampean yang agak ketularan nanti. Iya serius. Jajal coba praktek. Kalau ada orang gila, sampean mendekati terus ngajak ngobrol, sampean pasti ketularan orang gilanya. Tapi kalau sampean pegang dulu, kasih rokok, potong rambutnya, mandi, nanti dia yang ketularan waras. Mandi itu sunnah. Mandi ketika sembuh itu sunnah. Teorinya itu mandiin sampai kedinginan, sampai begini, sampai begini. Nah itu nanti habis itu ajak ngobrol, nyambung bisa. Waduh lah itu kelelep Pak. Walam yatahaqqaq minhuma inzalun. Posisinya mandi orang gila atau orang yang kesadaran, maksudnya ayan, ada orang ayan terus sembuh ya. Ketika keduanya itu, orang yang gila dan orang yang ayan itu telah sembuh dan tidak dipastikan mengeluarkan sperma. Fa in tahaqqaqa minhuma injalu wajib al-ghuslu ala kulli minhuma. Kira-kira pertanyaan saya, orang gila itu bisa mengeluarkan sperma apa enggak, Pak? Hah? Bisa. Orang gila merkosa aja bisa, Pak. Serius ini. Orang gila yang hamil juga pertanyaannya yang hamilin siapa? Nah, kalau dia pernah mengeluarkan sperma, maka mandinya bukan sunnah tapi wajib. Ya, saya itu pernah Pak, dulu di kampung itu ada orang gila digebukin. Ternyata apa? Dia memperkosa orang gila, sama-sama orang gila. Ini bukti ternyata orang gila juga punya syahwat. Iya, sama. Jangan dikira enggak, sama. Cuman dia akalnya tidak ada, sebenarnya akalnya ada. Orang gila itu ada akalnya, cuman nggak dipakai. Maka kalau sampean punya akal kok nggak dipakai? Iya, ini serius. Oh, akal dipakai itu sederhana sebenarnya, Pak. Akal dipakai itu sederhana. Kalau sampean pernah mikir, contohnya begini, saya ini lahir di dunia ini ngapain sih saya ini? Itu berarti akal kita hidup. Kalau nggak pernah mikir begitu, tanda tanya. Sampean tujuannya diciptakan di dunia ini ngapain? Kita semua ini loh, kita semua. Ngapain kita ini? Apa ya, sekedar lahir, sekolah, nanti gede kawin, punya anak, punya cucu, mati. Apa sekedar itu? Nah, maka kalau sampean pernah sekali-sekali mikir, nah itu berarti akalnya sudah hidup. Nah, sampean sekarang meraba sendiri-sendiri. Kira-kira saya pernah mikir seperti itu apa enggak ya? Lah kalau enggak berarti masih gila. Oh iya, kalau enggak berarti masih. Nah sekarang sudah tahu, kalau saya pengen enggak gila ya mikir begitu sekali-sekali. Tujuan hidup saya ini apa? Apa sekedar makan, minum, terus tidur, apa sekedar itu? Nah itu berarti kita sudah normal. Loh kalau untuk urusan hidup itu harus makan. Orang gila itu ya makan loh Pak. Sama. Orang gila rokokan, rokokan orang gila itu segera enggak. Malah kebanyakan orang gila itu merokok. Coba cari sampai. Ada orang gila yang enggak merokok? Lah enggak ada. Rata-rata merokok. Iya. Cuman bedanya begini, orang gila itu merokok enggak punya alasan. Kalau sampean punya alasan, itu doang. Maka kalau sampean kok ngerokok enggak punya alasan, berarti loh iya. Gitu loh. Nah, maka ini cara bahwa
kita ini dikasih akal, diciptakan oleh Allah, dikasih akal. Itu pembeda dibanding makhluk lain, kambing, monyet, semua hewan nggak ada yang punya akal. Tumbuh-tumbuhan nggak ada yang punya, bebatuan, gunung, macam-macam nggak ada yang. Malaikat juga nggak punya akal. Yang dikasih akal cuman manusia. Pembeda. Lah kalau kita ini jadi pembeda, lah kok akalnya ada dipakai? Maka standarnya akal kita hidup atau akal kita dipakai apa tidak, itu standarnya tadi itu. Pernah enggak sampean mikir, sampean hidup itu tujuannya apa, itu doang. Kalau pernah berarti kita tidak gila. Itu contohnya. Wal ghuslu inda iradatul ikhrami, dan mandi ketika ikhram, ya, mandi ketika melakukan ikhram. Wala farqa fi hadzal ghusli, dan tidak ada perbedaan fi hadzal ghusli ing dalem iki mandi baina balighin antarane wong sing balik wa ghairi dan liyane balik. Mandi ketika hendak melaksanakan ikhram ini juga sunnah. Dalam mandi ini tidak ada perbedaan antara orang yang sudah balik dan belum balik, semua sama. Wala baina majnun wa aqilin, dan tidak ada bedanya antara orang yang gila dan tidak gila, sama. Antara orang gila dan orang yang memiliki akal sehat. Wala baina tahirin wa khaidin, dan antara orang yang suci dan wanita yang haid. Fa in lam yajid maka al-muhrimu, ya. Fa in lam yajid, jika orang yang ikhram tidak menemukan muhrimu alma, tidak menemukan air, yo tayammama, maka bertayamum siapa muhrim. Kalau memang mau mandi kok tidak ada air, ya tayamum. Disunahkan mandi lagi wal ghuslu lidukhulil makkati, mandi ketika mau masuk Mekah, itu juga sunnah. Sampeyan kalau mau masuk Mekah mandi, jangan sampai sampean mau masuk Mekah junub. Kadang kan ada, kalau bisa mau masuk Mekah itu ya suci, minimal sunnahnya mandi. Wa ghuslu lidukhulil makkati li muhrimin bi haji au umrati, pokoknya sebelum haji atau umrah mau masuk Mekah mandi. Sunnah lagi walil wukufi bi arafati, sampean kalau nanti haji mau wukuf di Arafah juga disunahkan mandi. Fi tasi'i Dzulhijjah, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Walil mabiti, dan sunnah lagi ketika sampean melakukan mabit di Musdalifah. Mabit itu namanya bermalam di Musdalifah. Sebelum ini nanti mau haji, rangkaian haji itu ada namanya mabit di Musdalifah. Kalau itu sampean mandi, itu sunnah. Waliramyi jimari salasi, dan disunahkan lagi melempar mandi sebelum melempar jumroh 3 kali mandi. Fi ayyami tasriki salasati, ing dalem dina hari tasrik yang 3. Jadi pada waktu 3 hari tasrik. Wa yaqtasilu li ramyi kulli yaumin. Wa yaqtasilu li ramyi kulli yaumin minha ghuslan. Wa yaqtasilu lan adus lan mandi sapa wong sing ihram, ya berarti sapa man, ya, li ramyi kulli yaumin minha al-ghuslan, maka dia sunnah melakukan mandi untuk melempar jumroh setiap hari dari 3 hari tasyrik. Posisinya dia sunnah melempar jumroh setiap hari dari 3 hari tasyrik. Wa amma, ada wawunya enggak ya? Enggak ada ya. Amma ramyu jumratil al-aqabati. Amma ramyu, sedangkan untuk ramyul jumratil
Aqabah, untuk melempar jumroh Aqabah fi yaumin nakhri ing dalem dina nakhr atau hari kurban, fala yaghtasilu lahu li qurbin zamanihi, maka tidak sunnah mandi karena hendak melakukannya. Kalau sampai mau melempar jumrah Aqabah pada hari kurban itu tidak disunahkan mandi. Kenapa? Karena posisinya dekat untuk melakukannya itu. Waktunya terlalu dekat dari mandi dan untuk wukuf. Masa habis mandi terus mandilah lagi, ini kan kurang kerjaan. Wal ghuslu lit-tawafi wallahu a'lam bis-shawab. 9:30 cepet. Enggak kerasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin aina ma kanu min masalikil ardi ila magharibiha wa barriha wa bahriha, khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad Al-Naqshbandi, Syekh Al-Hasan As-Sadili, wa Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Saqqah wa jami'i masyayikhina, khususan mu'allif hadal kitab Syekh Ibn Athaillah Askandari, Sayyid Muhammad Alawi Al-Malaki Syekh. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bab apa ya? Hasud, sudah hasud. Ini hampir sama dengan di bab hasud ya? Belum ya? Kemarin sampai mana ya? Thariqatut Taubat sudah ya? Sampai mana? Nomor berapa? Nomor 6. Daruratul maksiat udah lewat ini.